Halo teman-teman, baiklah kembali lagi di video saya berikut ini. Saya ingin menyalam para teman-teman dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari teman saya, yaitu Irwan Jayajaya. Bang, menurut pendapat abang, hukuman mana yang paling tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi? Tentunya kalau kita berbicara tentang tindak pidana korupsi yang pelakunya disebut para koruptor, tentunya yang sudah sangat sering kita dengar di berita, bahkan hampir setiap harinya kita mendengar di berita. Ada kalanya juga kasus-kasus korupsi yang dahulunya dibicarakan kembali, dibahas kembali, ataupun perkara korupsi yang saat ini sedang terjadi. Kenapa sih Bang suatu kejahatan tindak pidana korupsi ini tidak pernah selesai di negara kita ini? Apakah aturan hukum di negara kita ini belum bisa dilaksanakan? Jadi mengacu pada hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, pada pasal 1 disebutkan di situ ancaman pidana penjara terhadap hukuman bagi para koruptor paling lama 20 tahun dan paling ringan 4 tahun penjara. Dan di pasal 2-nya juga disebutkan bahwa hukuman mati juga diberlakukan, tapi digarisbawahi dalam keadaan tertentu. Dalam pasal 2 itu disebutkan. Jadi menurut undang-undang di negara kita ini, itu ya teman-teman, hukuman bagi para tindak pidana korupsi. Kalau menurut pendapat saya, hal yang lebih baik menurut saya untuk mereka yang melakukan tindak pidana korupsi ialah dimiskinkan, dalam artian harta yang mereka miliki saat mereka tertangkap OTT atau tertangkap bahwasannya mereka melakukan suatu tindak pidana korupsi, mencuri uang negara. Semua hartanya diselidiki dan disita kembali pada negara dan dibagikan kepada masyarakat yang selayaknya membutuhkan uang tersebut. Supaya apa? Supaya para narapidana tindak pidana korupsi ini ketika mereka dimiskinkan, mental mereka akan down. Mereka ketika bebas, mereka tidak dapat untuk melanjutkan politik mereka dalam negara ini. Jadi itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga untuk kedepannya tindak pidana korupsi di negara kita ini semakin sedikit, bahkan harapan kita jangan ada lagi tindak pidana korupsi yang merajalela di negara kita ini, karena negara kita ini adalah negara hukum. Hendaklah kita mematuhi hukum, karena ajasnya semua warga negara dianggap tahu hukum. Jadi selayaknya kita harus memperhatikan satu tindakan yang merugikan negara ataupun orang lain. Itu ya teman-teman, semoga kita sehat selalu dimanapun kita berada. Saya mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk mensubscribe dan like, share, komen video saya ini. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman berikutnya di video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman, semangat!